Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابته ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan yang sangat istimewa ini kita akan sama-sama melanjutkan tadabbur ayat-ayat Shiyam. Ini adalah sebagai salah satu persiapan kita menyongsong datangnya bulan Ramadan Mubarak, bulan Ramadan yang penuh berkah. Insyaallah dengan persiapan ilmu ya, yang kita gali dari ayat-ayat Shiyam, dan juga mudah-mudahan nanti sampai pada hukum-hukum yang lain yang kita gali dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, membuat kita semakin semangat untuk menyongsong dalam datangnya bulan Ramadan yang penuh berkah, semakin siap untuk menghadapi ibadah azimah, ibadah yang sangat agung ya, yaitu ibadah tahunan, setahun sekali khusus hanya di bulan Ramadan yang penuh berkah, yaitu ibadah Shiyam. Dan juga mudah-mudahan dengan persiapan ini kita bisa beribadah sebaik-baiknya, tahu jalan bagaimana kita berupaya untuk meraih kebaikan-kebaikan, keberkahan yang tumpah ruah di bulan Ramadan tersebut. Jangan sampai kita ini hanya mengenal bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah, tapi kita tidak gembira, tidak siap ya untuk menyongsong datangnya bulan ini. Terlebih-lebih lagi kita hanya tahu bulan Ramadan itu penuh berkah, tapi kita tidak tahu caranya, bagaimana usaha yang kita lakukan untuk mendapatkan bagian dari keberkahan yang ada di bulan tersebut ya. Ini diantara motivasi kita untuk tadabbur ayat-ayat Shiyam ya. Taib. Pada kajian yang lalu kita sudah tadabburi ayat yang pertama ya, ayat Shiyam yang pertama, yaitu firman Allah tabaraka wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu, lanjutin, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, banyak yang hafal ya. Hafal atau setengah hafal? Setengah? Alhamdulillah, mending ya. Jadi kalau ada yang bacain bisa ngelanjutin gitu ya. Ya wajar sih kalau usia 50, 60 itu sudah hampir hafal ayat Shiyam. Kan ini langganan di bulan Ramadan itu disebut-sebut. Khotib-khotib juga biasanya menukil ayat ini. Jadi wajar gitu ya. Baik. Ayat itu surah apa? Al-Baqarah. Ayat berapa? 183. Halaman berapa?
Baris berapa? Ya. Kalau Ustadz Adi Hidayat kan begitu. Ya. Iya. Masya Allah. Ya. Sebelum Ustadz Adi Hidayat sudah ada ulama yang memperhatikan Al-Quran lebih dari beliau. Al-Fairuz Abadi, Al-Fairuz Abadi ya. Itu kalau memperkenalkan surah itu sampai dihitung hurufnya. Hurufnya sekian, kalimatnya sekian, wakofnya di huruf-huruf ini. Ada. Itu bagian dari ilmu Quran ya. Tapi kalau antum nggak tahu juga nggak apa-apa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ya, antum hafal. Diuji orang, surah apa itu? Al-Baqarah ayat berapa? Saya lupa ayatnya. Nggak masalah. Tidak harus. Ya kan ada mushaf. Tinggal antum merujuk, oh ternyata surah Al-Baqarah 180. Antum jangan muji orang yang berat-berat ya. Kaum muslimin ketemu antum, assalamualaikum, Pak hafal surah Siyam nggak Pak? Hah? Nggak hafal, wah apa ayah Pak? Masa orang Islam nggak hafal? Jangan bikin rumit orang itu ya. Saya yakin kalau ada orang begini ini nggak punya teman, ya kan? Nggak punya teman, ya kan? Orang pada sebel, oh hati-hati tuh, ketemu fulan pasti kamu diuji nanti, ditanyain ini itu. Coba kalau antum ketemu orang, assalamualaikum, bagaimana Pak kabarnya? Baik-baik Pak, sehat, alhamdulillah sehat. Ya Pak, kita makan bersama, ketemunya siang hari, diajak ke warung Padang, dibilang, wow itu Masya Allah, berkesan banget. Antum itu kalau ketemu orang jangan bikin rumit ya. Orang antum uji-uji dengan ini. Kadang-kadang ada saatnya kita itu di luar tuh canda-canda, ngomong yang fresh, yang segar, yang bisa bikin riang gitu ya. Jangan setiap ketemu orang antum ta'lim, ketemu orang antum uji. Antum hafal ayat Siyam? Hafal. Sudah disebutkan hafal, masih ditanya lagi surah Al-Baqarah ayat berapa itu? Pak tahu saya, oh apa ayah kamu? Oh. Ya. Taib. Bukan begitu cara kita bergaul ya dengan orang-orang ya. Antum juga begitu ya dengan istri. Jangan istri itu antum gembleng tiap hari 24 jam. Nah, suruh ngaji, suruh ini, ya pulanglah seminggu gak betah. Ya kan? Taib. Alhamdulillah ayat yang pertama sudah ya. Berarti kita akan lanjutkan ayat yang kedua. Ayat yang kedua dari rangkaian ayat Siyam berarti surah Al-Baqarah ayat 184. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Kita terjemah dulu ya, baru nanti kita lanjutkan dengan tadabbur yang agak lebih luas lagi. Ayyaman ma'dudat. Ayyaman yaitu beberapa hari, ma'dudat tertentu ya. Faman kana minkum maridan, faman maka barang siapa itu apa maksudnya? Siapa saja ya. Taib. Kana minkum maridan, barang siapa kana minkum di antara kamu maridan sakit, au ala safarin atau dalam perjalanan. Safar perjalanan jauh ya. Safar dalam perjalanan jauh.
Apa yang harus dilakukan? Ya, ini ada dalam kurung ya. Lalu dia tidak berpuasa. Jadi orang yang seharusnya dia wajib puasa Ramadan, tapi dia sakit, atau dia safar. Safar itu perbuatannya, berarti orangnya namanya musafir. Ya, musafir. Lalu dengan sebab sakit itu atau dengan sebab dia melakukan perjalanan jauh, dia tidak berpuasa. Apa yang wajib dia lakukan? Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Baik. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang yang berat menjalankannya, menjalankan puasa ya, fidyatun ta'amu miskin, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Faman tatawwa'a khaira, tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, yaitu memberi makan lebih dari satu orang miskin, bayar fidyahnya itu dilebihin. Yang ketentuannya kan satu hari ngasih makan satu orang miskin, dia kasih 10 orang misalnya, Masya Allah, fahuwa khairul lakum, maka itu baik bagimu, atau lebih baik bagimu. Fahuwa khairul lah, afwan, maka itu lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Baik, ini ayat yang akan kita tadaburi ya, nanti kalau waktunya masih ada. Isyaknya jam berapa? 7.12 ya. Baik, masih ada kurang lebih 25 menit atau 27 menit. Baik. Ayat 184 ya. Baik. Ini ada merujuk ke Al-Mukhtasar fi Tafsir Al-Quranil Karim, karena saya sesuaikan dengan waktu yang ada. Kalau merujuk ke tafsir Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, itu uraiannya cukup panjang ya. Taib. Ngaji mah tergantung waktunya ya. Antum wani piro? Wani setengah jam, ya kira-kira saya siapkan materi untuk setengah jam. Kita waninya sampai isya, ya kira-kira mudah-mudahan paling tidak dapat 1 ayat ya. Fleksibel ngaji itu. Taib. As-siyamul mafruḍu 'alaikum antasumu. As-siyamu al-mafruḍu 'alaikum, puasa yang diwajibkan atas kalian. Kan ayat sebelumnya kan kutiba 'alaikumus siyam. Ya, diwajibkan atas kalian berpuasa. Yang mewajibkan siapa? Allah. Ya. Antum wajib divaksin. Wajib divaksin kan? Cuman belum dapat gilirannya. Yang mewajibkan siapa? Pemerintah. Ya. Ini yang mewajibkan puasa Allah tabaraka wa taala. Ya. Meskipun itu fa'ilnya mabni majhul namanya, kutiba itu diwajibkan. Enggak jelas siapa yang mewajibkan kan? Kalau kita melihat kalimatnya ini kutiba, diwajibkan. Tapi yang jelas yang mewajibkan pasti Allah, berarti kataballahu alaikum as-siyam, Allah mewajibkan puasa atas kalian. Jadi yang mewajibkan Allah. Kalau yang mewajibkan Allah berarti yang melaksanakan
Urusannya siapa ya? Dengan siapa? Allah. Allah yang akan mengganjar. Ya, yang wajib menjalankan tapi tidak melaksanakan, urusannya juga dengan Allah. Baik. Puasa yang diwajibkan atas kalian, antasumu, untuk berpuasa, adalah ayyaman qalilatan minas sanah, yaitu hanya beberapa hari yang jumlahnya sedikit dalam setahun atau dari setahun. Nah ini nih ya, jadi kalau misalnya ada orang ya melihat puasa Ramadan tuh kayaknya beban yang berat banget, tolong kita tadabbur ayat ini, ingat-ingat ayat ini. Allah mewajibkan puasa itu bukan 6 bulan dalam setahun, bukan 3 bulan dalam setahun, bahkan bukan 31 hari, maksimal hanya 30 hari. 30 hari dalam setahun itu berarti cuman seperberapa? Ya 1/12. Kalau dihitung hari ya, setahun 360-an ya, kita bulatkan aja. Kalau salah ya antum jangan debat, ini cuman hanya hitungan kasar aja ya. Puasa maksimal 30 hari, berarti sedikit. Tapi sedikit begini ini biasanya dijadikan umpan oleh syaitan untuk memperberat, membuat satu gambaran puasa itu menakutkan, puasa itu memberatkan, sehingga lari terbirit-birit. Padahal kalau orang diberi kesempatan ketemu dengan bulan Ramadan, masuk dalam jajaran orang-orang yang wajib puasa, nggak ada udzur syar'i, itu mestinya bersyukur. Puasa itu semangat banget, bahkan mestinya setelah Ramadan masih punya semangat lagi, pengen puasa Syawal 6 hari dan seterusnya. Tapi inilah kerjaannya setan. Syariat Islam itu aslinya ringan, tapi kadang-kadang bagi seseorang itu terlihat memberatkan karena dia dipedaya, dia ditipu mentah-mentah oleh siapa? Iblis laknatullahi alaihi. Salat 5 waktu ringan apa berat? Hah? Coba kalau jadi 50 waktu. Hah? Kalau ada orang berbicara tentang Isra Mi'raj, itu mestinya berbicara tentang fardhiyatus shalah. Jadi jangan hanya ceritanya tentang Rasulullah naik buraq dan seterusnya. Yang paling pokok adalah Allah wajibkan sholat 5 waktu. Itu asalnya 50 kali. Kemudian setelah Rasulullah balik, ditanya oleh Nabi Musa AS, apa yang diwajibkan oleh Allah kepadamu? Sholat 50 kali. Umatmu tidak bakalan kuat, sana minta pengurangan lagi. Tentunya ini semua sudah diketahui oleh Allah, prosesnya itu nanti akan demikian. Intinya akhirnya ditetapkan, klimaknya ditetapkan 5 kali. Tapi nilainya sama dengan 50 kali. Ringan. Presiden bisa sholat, menteri bisa sholat, big boss bisa sholat, apalagi cuman orang-orang kayak kita ini. Seharusnya sholat itu longgar banget, luang banget, masuk dalam bagian dari setiap hari yang kita lalui. Tapi ya, kita dipalingkan kadang-kadang ada orang zakat sedikit, murah, ringan, 2,5%. Itu pun tidak 500.000 ada zakatnya, bukan 1 juta ada zakatnya, ada terkait dengan nisab, ya kan? Cuman 2,5%. Kalau 1 miliar itu cuman 25 juta, masih tersisa 975 juta. Tahun depan kalau zakat lagi mungkin 5 miliar, bukan tambah miskin, karena dia bersyukur kepada Allah dengan membayar zakat. Tapi setan hadir di situ, awas jangan bayar zakat, nanti kamu kere, nanti kamu miskin. Sehingga banyak orang yang seharusnya ya membayar zakat itu kecil nilainya, tetapi sayang, lebih memilih mati tidak membayar zakat, yang itu sudah dikhabarkan dalam Al-Quran, harta yang tidak dizakati itu nanti menjadi alat untuk menyiksa pemiliknya. Anda muslim? Ya, mestinya Anda juga percaya ancaman Allah dalam Al-Quran bahwa harta yang tidak dizakati itu akan dijadikan alat untuk menyiksa pemiliknya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Demikian juga puasa. Nyatanya puasa yang kadang-kadang sebagian orang itu tidak sanggup melaksanakan, padahal badannya besar banget,
Urusan puasa ini bukan urusan fisik ya. Kadang-kadang ada orang badannya tinggi, besar, masya Allah, sehat walafiat, puasa nggak sanggup. Ya. Karena dia tidak pernah merenungkan, tidak pernah tadabbur ayat-ayat tentang siam, tidak pernah duduk sebentar untuk merenung, ya. Akhirnya begitu mudah ditipu. Urusan melaksanakan ibadah itu memang bukan urusan fisik ya, benar kan? Kadang-kadang ada orang itu masya Allah sakit-sakit masih sanggup sholat, sementara yang sehat segar bugar itu nggak bangun, subuh itu nggak kuat bangun dia, ya, iya kan? Iya. Saya menyimak salah satu ceramah lah gitu, Syekh Profesor Dr. Abdul Razak, ya. Itu beliau mengaku saya punya guru orang Indonesia, tapi guru saya tidak kenal saya dan saya juga tidak tahu namanya. Apa? Dia cerita suatu saat dia tarawih di Masjidin Nabawi. Tarawih di Masjidin Nabawi itu sekitar 3 jam katanya. Ya, itu di depan beliau itu ada orang kakinya satu, buntung satu. Itu dia ternyata sanggup berdiri berjam-jam mengikuti tarawih, dan itu orang Indonesia. Beliau berada di belakang orang itu, maka dia katakan saya punya guru orang Indonesia, yaitu saya lihat orangnya cacat, kakinya satu, tapi sanggup berdiri berjam-jam tarawih di Masjidin Nabawi. Beliau lihat itu sehingga terinspirasi beliau, ini seorang kakinya cuma satu saja sanggup. Nah, gimana? Sementara kadang-kadang ada orang tuh betisnya itu kayak batu, kuat banget, sehat banget, badannya tinggi gede, terawih culit. Nah, Allahu Akbar. Jadi tolong ya, urusan kita dengan kewajiban beribadah itu antum jangan hanya mengolah fisik. Sarapannya mie ayam Indomie 2, telurnya 4. Jangan itu. Pikirkan juga supaya kita ini jangan seperti bangkai, beratnya 80 kilo, 90 kilo, tapi tidak ada semangat sedikit pun untuk melakukan ibadah yang sejatinya itu ringan. Cuman kadang-kadang tidak ada niat, ya. Tidak ada niat itu sebabnya diantaranya juga tidak punya ilmu, sehingga ngelihat puasa, waduh lapar, dahaga. Mestinya melihat puasa, alhamdulillah, mudah-mudahan saya diberi kesempatan puasa, dosa saya diampuni oleh Allah, mudah-mudahan puasa saya diterima oleh Allah. Jadi yang kita lihat itu, ya. Berarti sudah hilang ya salah satu dari kesan bahwa puasa itu memberatkan, sudah hilang kan? Karena yang diwajibkan oleh Allah hanya beberapa hari yang jumlahnya sedikit dibanding dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Falillahil hamd. Ya. Makanya seharusnya orang yang sudah berhasil puasa Ramadan itu masih pengen nambah lagi kan? Nah, maka diberi porsi. Nih 6 hari setelah Idul Fitr itu sudah dibuka. Hari kedua, kalau hari pertama kan haram ya, 1 Syawal haram puasa. Hari kedua itu siapa cepat, siapa dapat? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka di tempat saya itu ada lebaran kedua, namanya lebaran kupatan. Tapi itu kalau bicara lebaran tuh mestinya ya dari hari kedua dia puasa sunnah Syawal ya. Ini kadang-kadang puasa Ramadan enggak, ikut lebaran Idul Fitr, ya kan? Nanti ada lebaran kedua dia ikut heboh, makan ketupat, makan ini. Nah, antum kalau di tempat saya nyari ketupat di Idul Fitr itu enggak ada. Ya, ketupat di daerah saya itu adanya tanggal 7 Syawal. Baru ada kupat. Sama lepet. Antum ngerti lepet? Udah, jangan dipikir lama-lama, ini lagi ngaji nih ya. Taib. Masih ada kemudahan lagi. Faman kana minkum maridan, barang siapa di antara kalian yang sakit, maradan yashukku ma'ahu shaum, sakit yang akan membuat dia berat puasa. Nah, jadi bukan hanya pusing dikit, bukan hanya serak-serak dikit kayak saya ini ya.
Kamu nggak puasa ya, pusing dikit, pusing dikit kok nggak puasa. Maksudnya sakit yang menjadi udzur syar'i tidak berpuasa itu sakitnya berat. Apalagi kalau sakitnya parah, yang kalau puasa dia akan bermasalah. Bermasalahnya orang sakit itu paling parah apa? Ya mati, meninggal. Maka haram puasa. Jadi jangan puasa antum jadikan jalan untuk bunuh diri ya. Jangan. Misalnya sudah jelas berobat ke dokter, sudah dikasih nih saran, Pak, ini untuk penyakit Bapak ini Bapak harus konsumsi obat rutin setiap hari 3 kali, tidak boleh putus ya. Kalau putus fatal. Udah dikasih tahu dokter ahli ya. Tidak mesti muslim, urusan penyakit itu tidak mesti muslim ya. Antum jangan urusan penyakit itu tidak mesti dokternya harus muslim, harus haji, enggak. Orang kafir sekalipun kalau dia jujur profesional wajib antum ikuti, karena ini urusan apa ini? Urusan penyakit ya. Kemudian dia punya niat begini, puasa, biarin saja kalau saya mati husnul khatimah. Ini orang pengen niatnya bagus, pengen mati husnul khatimah, tapi tidak tahu jalannya. Mestinya orang seperti ini minggir, jangan puasa, urus dulu sakitnya. Agama Islam itu bukan agama kejam, orang-orang sakit-sakit disuruh puasa, enggak. Bahkan kalau cukup penyakitnya berat, tidak sampai berisiko mati gitu ya, kalau dia mau puasa, mau tidak puasa itu direstui, namanya ma'dzurun syar'an. Maka di sini lihat penjelasannya, sakit yang membuat dia berat untuk berpuasa. Au musafiran, atau musafir. Musafir itu kalau di zaman dulu ya paling mewah kendaraannya itu kuda. Tapi kalau musafir di zaman sekarang itu masya Allah ya, punya Alphard. Alphard itu masih ada yang baru yang lebih mahal lagi. Harganya 3 kali lipat Alphard. Lexus L3 3500. Ana nggak punya mobil, tapi ana ngerti mobil. Saya baca itu, saya hobi motor, mobil itu termasuk saya mengikuti terus. Ya, bisa jadi Pak Yadi mungkin kelasnya naik yang Lexus itu Pak, sekali-kali Pak. Yang itu 3.500 tuh, yang ada yang cuman 4 kursi, tadinya 3, sekian miliar. Kalau di dunia otomotif itu katanya ini untuk orang yang benar-benar kaya. Kalau Alphard itu kadang-kadang hanya orang yang sok kaya bisa naik Alphard, karena 1 miliar dapat ya, apalagi secondnya dapat ini. Yang pertama itu generasi pertama 300-400 dapat. Nah, ya. Orang sekarang kalau bisa bicara safar dari Bekasi Barat ini tembus ke masuk ke Cikampek, Surabaya sampai Denpasar atau ke Madura atau ke Banyuwangi, kan musafir kan? Ya, musafir, naik mobil mewah banget, naik kereta mewah, naik bus mewah. Bus itu sekarang juga mewahnya sudah luar biasa. Ya, kelas-kelasnya banyak banget. Yang jelas dia musafir. Boleh nggak tidak berpuasa? Boleh. Tapi kalau seandainya dia saya akan nyaman banget berpuasa juga boleh. Tapi kalau seandainya dia tidak berpuasa, tidak salah. Ya, tidak salah. No, gimana itu? Jadi yang bermasalah itu kalau orang tidak punya udzur, dia tidak sakit, tidak musafir, ya, tidak udzur yang lain, dia tidak puasa. Coba renungkan ya. Kalau seandainya seluruh kaum muslimin di bulan Ramadan, tua, muda, sakit, sehat, hamil, tidak hamil, pokoknya semuanya wajib puasa, pasti musuh-musuh Islam itu akan teriak-teriak, atau bahkan orang Islam akan teriak-teriak, ini agama apa, ini agama kok beratnya sampai begini nyeksa orang. Benar itu. Tapi kan tidak begitu kalau kita kaji ayat-ayat siam. Yang sakit urus sakitnya dulu. Bahkan yang musafir kalau dia misalnya ya kepengen tidak puasa silakan, tapi ada konsekuensinya ya. Kenapa musafir itu biasanya yang enak-enak perjalanannya tidak sampai menderita itu memilih puasa daripada ngambil rukhsah ini, karena nanti kalau nyaurnya itu berat, dia sendirian, maka biasanya amal itu kalau bareng orang banyak itu tidak
terasa. Iya, itu nyata itu. Maka pilihannya kadang-kadang tetap puasa yang supaya tidak bayar nanti di belakang hari. Ya. Baik. Ya. Falahu an yuftir, maka baginya boleh berbuka, boleh tidak puasa, boleh. Yang membolehkan ini syariat, yang membolehkan ini Allah. Nah, kalau ada orang melakukan apa yang dibolehkan oleh Allah, antum jangan usil. Ya, jangan antum celah-celah, wah, apa itu orang nggak puasa. Orang memang dibolehkan oleh Allah tidak puasa. Ya. Taib. Tetapi summa alaihi an yaqdiya, kemudian wajib baginya untuk mengqadha biqadri ma aftara minal ayyam, sekadar hari-hari yang dia berbuka, tidak lebih. Kalau utangnya 3 hari, bayar 3 hari lunas. Kalau antum mau bayar 6 hari, kelebihan, tidak dituntut itu. Mendingan yang 3 hari itu untuk bayar utang, 3 hari puasa sunnah. Masya Allah, ringan. Itu pun tidak harus dari tanggal 2 Syawal antum utang 3 hari harus bayar 2 Syawal, 3 Syawal, 4 Syawal. Waktunya membentang sampai tahun berikutnya. Maka saat-saat begini ini bagi ustadzah itu ya, ngingetin kaum muslimin, antum punya utang ini, sebentar lagi Ramadan mau tiba loh. Utangmu masih berapa? Utang saya masih 15 hari Ustadz. Lah 15 hari, sekarang sudah hampir nisfu Sya'ban, antum harus genjot. Nah, iya, itu yang ngingetin ustadz. Maka ustadz itu rewel ya? Rewel nggak? Hah? Rewel atau bikin orang tertawa terpinggal-pinggal, ya tergantung. Kalau ustadz beneran, kalau ulama beneran, ya itu rewel dalam arti ngingetin orang, ayo sholat. Hanya menyambung aja yang dulu apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, apa yang ada dalam Al-Quran. Makanya orang yang paling dimusuhi itu adalah orang yang menyampaikan agama Allah, paling dimusuhi. Iya, Nabi mengatakan manusia yang paling berat tantangannya, yang paling berat cobaannya itu para nabi. Coba Nabi Ibrahim tantangannya apa? Dilemparkan ke kobaran api. Nabi Musa alaihissalam apa tantangannya? Dikejar-kejar Fir'aun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tantangannya apa? Gerombolan orang-orang kafir ya, memusuhi beliau. Ya. Baik. Makanya kadang-kadang ada orang begini, dakwah boleh tapi jangan memecah belah. Sejatinya dai itu tidak memecah belah, membedakan antara hak, menjelaskan antara hak dan batil. Tapi orang salah paham, begini ini dianggap memecah belah. Ya. Iya. Taib. Itu ya. Jadi untuk yang sakit, yang musafir boleh berbuka, tapi harus membayar itu tentunya ya di luar bulan Ramadan, karena kalau besok dia safarnya sudah selesai, sakitnya sudah sembuh, dia puasa, ya puasa masih di bulan Ramadan, ya puasa ada itu namanya. Kalau bicara qadha otomatis pasti di luar Ramadan, dibayar di bulan Syawal, dibayar di bulan Dzulhijjah, kecuali hari-hari yang diharamkan puasa. Hari yang diharamkan puasa itu idain, Idul Fitr dan Idul Adha, apalagi ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik. Jadi setahun itu ada 5 hari yang diharamkan berpuasa. Tayyib. Kemudian wa 'alal ladzina yutiqunahu wa 'alal ladzina yastati'una as-siyam fidyatun idza aftaru. Dan bagi orang yang mampu berpuasa tapi berat baginya, maka jika dia berbuka dia harus bayar fidyah. Tapi hati-hati ini di awal puasa Ramadan diwajibkan ya. Ini nanti sudah hukum ini sudah dinasakh dengan ayat berikutnya. Di awal, berarti zaman-zaman sahabat Nabi menjalankan puasa pertama itu, yang mampu puasa tapi dia berat itu cukup membayar fidyah. Kalau ada orang sekarang umurnya 40 itu masih kuat puasa enggak? Masih seger lah ya. Kemudian kenapa kamu nggak puasa? Saya bayar fidyah. Wong ngajimu nggak tuntas itu ya. Antum salah faham. Ini di awal Allah mewajibkan puasa, jadi ada pilihan. Ini bukti bahwa pelaksanaan syariat Islam itu
ringan. Antum bayangkan, sahabat yang pertama kali puasa itu kan seumur-umur tidak pernah puasa, tiba-tiba harus menjalankan kewajiban puasa, itu aneh banget. Kalau kita mah kadang-kadang dari kecil sudah dilatih ya. Saya itu alhamdulillah puasa belum balik, saya itu kalau siang hari itu saya sampai tidur di kolong Bali. Ngerti Bali? Bali. Saya orang kampung ya, Bali, bukan spring bed, mana mungkin spring bed di kampung. Zaman saya kecil Bali, yang ngadem itu saya sampai gelar tikar tidur di mana. Itu latihan puasa saya, alhamdulillah. Ya. Antum-antum kan juga punya pengalaman itu ya. Nah, nggak tahu, mudah-mudahan sih orang-orang tua sekarang itu juga perhatian begini nih, anak-anaknya diajarin sholat umur 7 tahun, dilatih puasa ya. Sahabat seumur-umur tidak pernah sholat, apalagi di Timur Tengah, di Mekah, apa di Madinah ya, kan 2 Hijriah, berarti Rasulullah sudah di Madinah ya. Ya, panasnya kayak apa, maka tidak saklek waktu itu. Yang mampu puasa tapi berat baginya boleh membayar fidyah. Taib, kalau dia bukan. Wahia it'amu miskin an kulli yaumin yuftiruna fi, yaitu memberi makan satu orang miskin setiap hari dia meninggalkan puasa itu. Ringan nggak satu memberi makan orang satu miskin? Hah? Satu orang miskin ringan kan? Fidyahnya juga ringan. Bukan 1 hari 10 kilo, bukan 1 hari setengah kintal. Nah, itu mahal ya. Lihat, ringan semua, nggak ada. Jadi kalau ada orang di luar sana, waduh sebentar lagi Ramadan, habis saya ini, sengsara saya, waduh. Makanya lihat puasa itu jangan pakai hawa nafsu, lihat pakai kacamata Al-Quran. Belum lagi nanti kalau kita lengkapi dengan melihatnya berdasarkan as-sunnah, Masya Allah. Seharusnya kita itu punya semangat, ya Allah panjangkan umur saya, ya Allah sampaikan saya ketemukan saya dengan bulan Ramadan, ya Allah ketemukan saya dengan bulan Ramadan. Corona ini sirnakan ya Allah sebelum Ramadan. Itu mestinya rindu banget, kepengen banget ketemu Ramadan. Sama kan dengan sholat 5 waktu, antum ke sholat maghrib, ya Allah beri kesempatan saya sholat isya, ya Allah beri kesempatan saya sholat subuh ya. Kalau ketemu adzan berkumandang, alhamdulillah saya berkesempatan untuk ruku, sujud, menambah amal soleh. Itu seharusnya, tapi nyatanya itu tidak seperti itu. Nyatanya ya, nyatanya. Maka kalau antum bisa istiqomah begini, pujilah Allah ya, sebanyak-banyaknya. Karena kalau bukan karena taufik dari Allah dan pertolongan Allah, antum tidak mungkin begini. Antum bisa jadi seperti orang yang di luar sana, nggak peduli adzan, nggak peduli sholat ya. Ini bukan murni prestasi kita. Kita bisa begini, pertama taufik dari Allah, dan kedua juga pertolongan Allah. Maka banyak-banyak memohon doa, memanjatkan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Doa ini istimewa banget loh. Diajarkan oleh Rasulullah kepada Mu'ad asalnya ya, tapi juga untuk umat yang lain. Sampai Rasulullah mengatakan, demi Allah wahai Mu'ad, saya mencintai kamu ya, jangan engkau pernah tinggalkan doa di duburi kulis shalah. Dubur itu kalau ulama ada 2 pemahaman ya, bisa dibaca setelah atau di dalam sholat pada tahiyat akhir, yaitu Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Karena hakikatnya kita ini tidak akan bisa melakukan apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah ya. Taib, udah? Oh belum, masih 1 menit ya. Taib. Wa shaumukum khairul lakum minal iftar min wa'ita'il fidyah, dan puasa kamu itu lebih bagus daripada berbuka dan memberi fidyah. Karena orang ini memang aslinya nanti belakangan orang ini akan diwajibkan puasa, tidak akan lagi membayar fidyah. Maka ya ancang-ancangnya itu lebih bagus kamu puasa daripada membayar fidyah. Ini untuk orang yang mampu ya. Adapun membayar fidyah bagi orang yang tua renta, yaitu memang itu hukum bagi mereka ya. Tapi ini asalnya adalah, sekali lagi, di awal Allah mewajibkan puasa Ramadan, orang yang berat puasa punya pilihan lain, dia boleh tidak berpuasa, cukup membayar fidyah, fidyahnya pun ringan, memberi makan 1 orang miskin. Tapi puasa bagi orang yang
mampu ini sebenarnya mampu, dia lebih baik daripada fidyah. Alhamdulillah sudah sampai di sini. Sudah isya ya stop. Ya, ternyata tidak dapat satu ayat, nggak apa-apa. Rabu depan libur karena insya Allah hari Senin saya pulang kampung. Kakak kandung saya itu masuk rumah sakit. Tadi sore ini masuk di rumah sakit Islam Kudus. Dia sakit ya. Mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi anak pulang insya Allah Senin itu sampai Jumat baru sampai sini. Berarti Rebunya ya saya di sana. Saya tidak bisa menjadikan diri saya jadi dua. Satu di Jepara, satu di sini itu nggak bisa saya. Nah, dan saya juga sulit percaya kalau katanya ada orang bisa membelah diri jadi dua, satu di Mekah, satu di sini gitu. Saya nggak percaya saya ya. Ya, iya. Wallahu taala alam bissawab. Ya, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.